Halo semuanya, tahun baru semakin dekat dan dekat dengan kita. Jadi hari ini kita akan menjadi kategori tahunan di mana kita akan menyiapkan tahunan baru termahal. Baiklah, mari kita buat. Kita akan pergi ke supermarket termahal di kota kita. Kita mengambil sekotak tomat cherry termahal ini. Banyak sayuran berbeda. 2 paket kentang termahal ini. Dengan cabai, kita mengumpulkan 4 jenis kacang berbeda. Kita juga punya kacang Brazil ini, kacang mete, sama cebania. Kita mengambil cranberry kering, aprikot kering, kismis, dan stroberi kering. Viburnum juga, beri segar ini, jeruk, lemon. Dan kita juga ambil clementine juga, yang merupakan campuran dari jeruk keprok, jeruk biasa, dan jeruk bali. 1 pomelo, 6 alpukat, paprika, keripik jeruk, 6 botol jelur sedelima alam yang mahal ini. Tentakel gurita rebus ini, saus tiram, kecap, aprikot dalam toples, mustard Prancis. Dari ruang garam tempat gak daging disemar-semar ini disiapkan, kita mendapat 2 potongan tulang ini. Lalu kita masukkan ke dalam gerobak. Kita juga kumpulkan banyak bumbu yang berbeda, seperti kayu manis, kapulaga, adas bintang, dan cengkeh. Kita ambil ujung beku termahal ini. 2 bungkus kerang, udang windu, beberapa potong burrata, sepotong keju parmesan, mayones Jepang termahal, nampan telur, mentega mahal, krim kental, gula merah, truffle putih termahal ini, keju ciabatta, cognac mahal, dan 6 botol anggur merah. Dengan gerobak penuh bahan makanan, kita pergi ke kasir. Cek keluar untuk hampir 25.000 grivina. Ini 67.000 rubel. Tetapi jika Anda berpikir bahwa ini semua adalah produk yang kita beli, maka Anda salah besar. Maka di internet kita pesan kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat produk senilai 18.000 grivina ini. Nah, di sini ada kaleng daging kepiting, juga kaviar 100 gram. Saya baru tahu keberadaannya. Dan yang paling mahal adalah kepiting Kamchatka hidup dengan berat hampir 5 kg. Secara total, kita membeli produk seharga 43.000 grivina atau 116.000 rubel. Ini adalah pembelian termahal yang kita lakukan untuk satu video. Oleh karena itu, hanya untuk ini layak turun dan menatakan like Anda. Dan hal pertama yang akan kita masak adalah 2 potong daging besar ini. Daging ini sangat mermer sekali. Dengan menggunakan pisau, kita membuat setan di antara tulang rusuk. Dan dengan potongan kedua, kita ulangi hal yang sama. Kita lakukan ini agar potongannya bisa menggulung menjadi mahkota daging. Dan untuk memperbaikinya dan keadaan ini, kita ambil benang yang kuat dan kait rajutnya. Kita tinju sepotong daging melaluinya. Ambil benang dengan kail dan tarik keluar dari sisi lain. Kita ulangi hal yang sama dengan tepi kedua mahkota. Kita kencangkan semuanya dengan baik. Dan sekarang mahkota dagingnya dipegang. Kita buat 2 mari mereka. Yang pertama akan dimasak di atas panggangan, jadi kita taruh tablet bahan bakar kering di dalamnya. Kita bakar. Taruh mangkuk di atasnya untuk penyalaan, isi dengan arang. Segera setelah dipanaskan dengan baik, tuangkan ke dalam panggangan. Lalu bagikan ke samping. Taruh pemisah panas langsung di atasnya. Tuangkan keripik di atasnya. Mereka akan mengeluarkan suara kita asap. Dan kita pasang perkamennya. Tetap memberi garam pada daging dan semua sisi dari merica. Kita masukkan mahkota daging. Menutupinya dengan penutup. Lalu kita tutup dan biarkan makanan dan bertahap direndam dalam aroma berasap. Dan mahkota kedua, tuangkan banyak garam ke dalam segelas air. Campurkan agar laut. Kita pindahkan daging ke loyang. Kita tikkan saluran asin. Dalam seperti dan hanya menyuntikkan dagingnya. Dengan demikian, bagian dalamnya akan diasinkan secepat mungkin.
Baru kita kirim ke oven. Daging panggang dimasak selama 2 jam. Anda perlu memeriksa suhunya. Suhu di dalamnya 75 derajat, jadi dagingnya sudah siap. Dan setelah 1,5 jam, kita memeriksa daging oven. Ya, semuanya sudah siap. Untuk kerang yang indah, saya tuangkan saus barbeque yang lezat ke dalam mangkuk. Dan gunakan kuas, kita oleskan ke daging. Masukkan kembali ke dalam oven sampai muncul kerak. Tetap letakkan di atas sampan yang indah. Dan dagingnya siap untuk perayaan baru. Untuk camilan selanjutnya, buka sekalian dagang kepiting. Dengan garpu, kita keluarkan falang dan taruhnya di mangkuk. Dengan tangan kita, keluarkan tulang dari dagang kepiting, lebih terlihat seperti potongan plastik. Kita pun juga membutuhkan 3 buah alpukat, buat sayatan di lingkarannya. Dan bagi menjadi 2. Buang tulangnya, dan keluarkan ampasnya dengan 1 sendok makan. Selanjutnya, kita potong alpukat matang menjadi kubus. Dan juga kirimkan ke mangkuk. Peras mayonnaise Jepang super mahal dari atasnya dan aduk semuanya. Setelah itu diaduk. Setelah isian sudah siap, sekarang kita ambil ciabatannya. Potong menjadi 2. Taruh wajan di atas kompor dan taburi dengan minyak. Kita letakkan bagian ciabatta, tunggu sampai disepul dan letakkan di atas piring. Ada isian kepiting di atasnya. Lalu kita ratakan. Kita ambil tomat cherry merah dan potong menjadi 4 bagian. Kita juga ratakan dengan indah. Lalu saatnya kaviar ini. Menarik untuk mengetahui apa rasanya. Sebarkan kepiting dengan alpukat. Hiasi bagian atasnya dengan tamanan. Hijau mego ini berseta dengan kepiting sudah siap. Kita beralih ke lauk. Bungkus setiap kentang dengan kertas timah. Dan letakkan di atas loyang. Kita isi seluruh loyang dengan kentang. Kirimkan ke oven selama beberapa jam pada suhu 180 derajat. Sementara itu kita ambil bawang bombay, kupas. Kita potong bawangnya dan remukan. Dan potong ini menjadi kubus kecil. Kita mengirim bawang untuk digoreng dalam wajan. Dan tunggu sampai disepuh ini. Parut keju parmesan. Kita cetak truffle putih termahal ini. Ini terlihat sangat aneh. Kita juga gosok keparutan halus. Saat kentang dipanggang dan didinginkan, kita cetak dan membuang kulitnya. Kita taruh kentang bersih ke mangkuk. Dan bersihkan sampai habis. Dan setelah ini kita bersihkan selamanya. Kentang perlu dihaluskan. Karena dipanggang bukan direbus, pati tidak masuk ke dalam air, tapi tetap berada di dalam kentang itu sendiri, sehingga konsistensi bubur akan lebih padat. Tuang parmesan parut dan truffle. Juga merica. Lalu garam. Campur semuanya dengan seksama. Kita ambil 3 piring, isi yang pertama dengan tepung. Pecahkan 4 butir telur ke dalam semua. Lalu kita aduk.
Nah, dan roti remah ketiga ini, kita ambil sedikit puree ini dan membentuk tong seperti ini di tangan kita. Kita gulung dengan tepung, lalu celupkan ke dalam telur, dan dilapisi dengan tepung roti. Kita bentuk lapisi tong sampai semua kentang tumbuk habis. Ternyata setelah ini menjadi tulang yang penuh. Letakkan wajan di atas kompor dan tuangkan beberapa botol minyak ke dalamnya. Dan goreng kroket kentang kita ini. Setelah beberapa menit, kita keluarkan dan letakkan di atas tisu ini. Kita ulangi hal yang sama dengan kroket yang tersisa. Kita sajikan di piring kayu berbentuk menara ini. Ternyata sangat indah. Tapi tahukah Anda bahwa sekarang saya perhatikan bahwa saya lupa menambahkan bawang goreng ke kentang tubuh kita. Secara umum, hati-hati dan kroket ini Anda akan lebih enak. Baris berikutnya adalah saladnya. Kita membutuhkan aprikot dalam toples dan krim kental. Pertama, tuangkan krim ke dalam wadah dan kocok dengan mixer. Selesai. Kita buka aprikot dan alirkan cairan yang tidak perlu. Kita pindahkan ke gelas ukur dan setelah celupkan dengan ini ke blender dan giling aprikot menjadi bubur. Secara bertahap tambahkan krim kocok, lalu aduk. Sedikit krim lagi. Dan ternyata mouse aprikot ini. Tapi sekarang sudah jadi hal yang cukup manis. Jadi kita peras mustard Amerika dan campurnya. Rasanya seperti sos salad yang luar biasa. Dan memperjelas bahwa sausnya adalah aprikot, kita juga menambahkan pewarna jeruk ini. Dan kita akan selesai. Semuanya sudah siap. Tuang saus di atas mangkuk salad. Bagikan dengan agi sendok. Dan keluarkan Pinocchio ini dengan sebarkan di atasnya. Ada cukup banyak arugula di sampingnya. Dan juga ambil tomat cherry panis dan kiris. Tetap diletakkan di atas arugula. Dan tuangkan balsamik. Produknya sudah siap. Jadi kita akan membuat salad yang lain sama. Salad dengan mouse aprikot sudah siap. Dan kita beralih ke mutiara dari meja tahun baru kita yang tersayang, kepiting yang Kamchatka. Kita akan paling termahal ini dan produk yang paling kita beli. Tugas kita hanya meloloskan selezat mungkin dan merasakan rasa murni dari ranjungan ini. Oleh karena itu, kita ambil kuali besar. Kita isi dengan air garam. Lalu panaskan. Segera setelah air mendidih, kita kumpulkan kepiting secara bersamaan dan turunkan ke dalam air mendidih dan kepalanya menghadap ke bawah. Tutup dengan penutup dan tandai tepat 20 menit. Setelah itu kepiting ini sudah siap. Kita tunggu sampai dingin, tepat di area resin ini, dan kita letakkan di atas nampan besar. Kepiting Kamchatka sudah siap. Untuk salad kedua, kita ambil kompor gas dan ambilkan. Di sukunya, kita berkomunikasi lada Bulgaria secara menyeluruh. Kulit yang terbakar mudah dibersihkan dengan pisau. Berkat pembakar, pelpis sekarang memiliki rasa kabut ini. Kita potong. Dan potong lagi. Pertama menjadi potongan. Dan kemudian menjadi kubus. Kita ambil sapu dan robek seluruh kulitnya. Lalu kita sobek menjadi dua dan keluarkan ampasnya yang bersih. Kita pecahkan menjadi beberapa bagian dan juga menjadi angkuk. Kita juga potong kosmek ini jadi buku bus yang utama adalah matang dan manis, tapi pada saat yang sama cukup padat.
Dalam mangkuk, tambahkan sisa daging kepiting. Potong selada Romania. Dan tambahkan bayam. Untuk pengisian bahan bakar, kita gulung jeruknya untuk hancurkan struktur dalamnya. Kita potong, dan sekarang dengan mudah memeras jurusnya. Tambahkan sedikit madu. Beberapa sendok biji sawi ini. Tambahkan garam. Lalu aduk. Tuang sos di atas saladnya. Dan aduk untuk terakhir kalinya. Kita sajikan dalam mangkuk salad yang indah. Hal berikut yang akan kita masak adalah makanan laut. Kita buka gurita rebus. Dan potong menjadi potongan-potongan yang nyaman untuk dimakan. Masukkan dalam mangkuk. Dan ini juga tambahkan scallop. Tambahkan cumi kecil. Lalu udang windu. Tuang sos tiram di atasnya. Tambah kecap sebagai pengganti garam. Potong satu cabai, kirim ke mangkuk. Setelah itu kita letakkan dan aduk semuanya dengan tangan Anda. Biarkan ini meresap selama 40 menit dan sementara itu kita akan buat sausnya. Pertama, haluskan peterseli. Dengan kemangi kering, bawang putih kering, kita gulung lemon, potong, dan peras jus melalui tangan. Tetap tambahkan minyak zaitun, lalu garam, dan aduk. Kita taruh saus di atas piring besar ini, taburi dengan pinggiran listrik dengan minyak. Dan olesi acar seafood di atasnya. Lalu tutup. 1,5 menit dan sudah siap. Kita taruh di atas piring. Dan goreng jadi batch demi batch. Selama memasak, jus ini akan menumpuk, di mana setengah dari rasa semua makanan lezat ini dituangkan ke dalam panci. Jadi kita suapkan, lalu kita nguap agar rasanya semakin kaya. Dan kita ketuangkan rel ini dan di atasnya. Hiasi semuanya dengan lemon dan rosemary. Ini saja, piring makanan laut sudah siap. Kita beralih ke minuman tahun baru. Kita ambil 6 botol anggur. Kita buka. Dan kita butuhkan panci besar tempat ini dan tuangkan semua anggur ini. Juga 6 botol jus delimanya. Buka dan tuangkan. Anda tidak dapat melakukannya tanpa bumbu. Dan kita kirimkan uang banyak kayu ini. Bintang dan atas, bintang 4. Segenggam kapulaga. Masukkan ini, ambil clementine dan masukkan cek ke dalamnya. Ternyata seperti landak. Kita buang juga ke dalam panci. Pastikan untuk menambahkan gula. Dan kita ambil buah jeruk tahun baru paling banyak. Kita silangkan kuning jeruk dan clementine dengan pengupas sayuran. Delapan buah ternyata sangat banyak banget. Jadi kita kirim ke wajan. Lalu kita gulung jeruknya. Potong dengan peras air, lalu kita peras.
Selesai, ini kita kirim wajan ke kompor. Tutupi dengan penutup dan buang termometernya. Begitu suhu mencapai 70 derajat, wine ini sudah siap. Kita berikan untuk diseduh. Setelah kita sajikan dalam gelas yang sangat besar, kita letakkan dengan tuangkan 12 liter anggur yang sudah matang ke dalamnya. Untuk dekorasi, kita potong jeruk dan jeruk keprok ini. Lalu letakkan ke dalam gelas. Ini sendoknya juga, dan sekarang sudah siap. Tinggal masak makanan penutup saja. Jadi kita mencetak stroberi kering, dan potong menjadi potong-potongan kecil dengan pisau. Masukkan dalam mangkuk. Juga aprikot kering, potong juga. Lalu taruh di mangkuk. Dan kita hanya menuangkan kismis dan cranberry. Setelah ini kita tuang buah keringan dan konyak mahal. Perlahan-lahan mereka akan menyerapnya. Sementara itu kita tuangkan kacang mete, pekan, kacang Brazil, dan macadamia. Ini papan tulis ini. Semua kacang ini perlu dibersihkan. Sekarang kita cetak minyak dan kirimkan ke 350 gram. Lalu kita kocok. Lalu tambahkan 350 gram gula merah dan aduk kembali. Baking powder, vanila, dan tambahkan 350 gram tepung. Campurkan. Dan saat sedang diremas, pecahkan 5 butir telur secara bertahap. Selesai, adonan sudah siap. Tuangkan semua kacang krita ke dalamnya. Tambahkan 4 gram buah-buahan kering. Lalu aduk. Ini diperlukan agar kelembapan dari konyak tidak terendam cupcake kita. Sekarang Anda bisa tuangkan ke dalam adonan. Dan adonan terakhir dengan spatula. Kita geser adonan menjadi bentuk bulat yang memiliki lubang di tengahnya. Dan bentuk lain, cupcake seperti ini tidak akan dipanggang. Kita ratakan. Dan masukkan ke dalam oven selama 2 jam. Selesai. Potong bagian cembung di atasnya. Oleskan piring dan balikkan. Untuk glasir ini, tuangkan gula bubuk ke dalam mangkuk. Peras jus lemonnya. Lalu aduk. Dan di sini kita dihasilkan dituangkan dengan hati-hati. Dan di sini ternyata sangat bagus. Namun untuk dekorasi kita juga menambahkan setangkai rosemary-nya. Kita sebarkan keripik jeruk dan buah ini dengan segar. Ternyata ini adalah tort yang sangat cantik. Baiklah, mari kita atur mejanya. Selesai, kita akhirnya menyiapkan tahun meja baru termahal seharga 116.000 ruble. Saya pikir ini sangat keren. Mari kita coba makanan laut ini. Ini sangat enak, Anda bisa mencicipi makanan lautnya sendiri serta bumbunya yang enak. Salad kepiting dengan kesemak dan pomelo. Ini juga sangat enak dengan saus yang jeruk yang manis. Salad dengan paus paprikotnya. Mungkin saus yang paling tidak biasa dalam salad dengan aftertaste rasa sedikit aprikot. Bruschetta dengan kepiting. Menurut pendapat saya adalah salah satu cemilan yang dapat Anda pikirkan. Dan caviar picot ini lebih asin dari merah dan dengan cakar yang lebih padat. Kroket kentang. Hal yang paling luar biasa seperti Anda makan bubur seperti ini, lalu rasa truffle muncul dengan rasa yang berubah drastis. Jadi daging yang dimasak di atas panggangan terlihat sangat juicy. Rasanya juga rasa daging yang sangat kuat dengan aroma asap, secara umum seperti steak yang enak. Sekarang daging yang dimasak dalam oven.
Bagian dalamnya tidak lagi berwarna merah muda karena kita eksposenya sangat berlebihan. Hampir sama lembutnya, tapi potongan yang dimasak di atas panggangannya lebih enak. Jadi kita patahkan kaki kepiting. Lalu coba. Ini mungkin daging paling enak dari semua raksasa yang pernah saya makan. Ini sangat menarik. Jadi kita potong sepotong kuenya. Terlihat separuh dari kuenya adalah buah-buahan dan kacang-kacangan. Halo semuanya, saya rasa banyak dari Anda yang tahu marshmallow kenyal seperti ini. Kami telah membuat banyak penganan yang berbeda dalam skala yang besar. Mari kita buat satu juga. Salah satu bahan penting dalam marshmallow adalah gelatinnya. Mari kita buka sakset. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Selesai, sebanyak 800 gram gelatin ini. Tapi untuk dapat bekerja dengan baik, kita tuangkan 3 liter air ke dalam tekonya. Dan tuangkan gelatinnya. Aduk. Dan dalam waktu 2 menit, ia mulai mengembang. Anda juga akan membutuhkan gula dan selai jeruk yang besar. Lalu kita cetak dan tuangkan 8 pound ke dalam mangkuknya. Anda juga memerlukan 2 kaleng sirup jagung ini, lalu garam, ekstrak vanilinya, dan 2 liter air. Dan semua bahan sudah siap. Mulailah membuat selai jeruknya. Taruh panci di atas timbangan, dan pindahkan gelatin yang sudah membengkak. Yaitu sekitar 250 gram. Taruh di atas kompor dan aduk terus-menerus. Gelatin akan meleleh. Selesai. Sekarang taruh panci kedua pada timbangan dan tuangkan ke dalamnya setepat 800 gram. Tambahkan 200 ml air dan sirup jagung juga. Kami tambahkan 320 gram. Tambahkan di atas kompor. Lalu didihkan dan rebus sirup selama 9 menit. Seharusnya warnanya sudah kekuningan. Sementara itu, tuangkan gelatin leleh ke dalam mangkuk mixernya. Buka ekstrak vanilinya dan tambahkan beberapa tetes. Kemudian kami garami. Lalu kita aduk. Karamelnya sudah siap. Tuangkan daun tetesan tipis ke dalam mixernya. Adonan dengan cepat diaduk, berbusa, dan didinginkan. 10 menit dan kita miliki mangkuk yang penuh busa kaku ini. Kita gunakan panci tinggi sebanyak cetakan ini. Agar tidak ada yang menempel nantinya, taburkan mentega. Lalu, olesi dengan kuas seluruh dinding bagian dalam wajannya.
Kita taburi juga dengan tepung kanji. Selesai, Anda bisa tuangkan cetakan pertama ini. Kita telah tuangkan base pertama. Kami atur mangkuknya dan buat mangkuk kedua. Dan kita harus ulangi 6 kali lagi. Tuangkan lapisan terakhir. Sehingga hanya sedikit terlalu banyak. Biarkan adonan ini mendidih selama 10 jam. Saat zat manis ini sudah mengeras, taburkan tepung maizena di atasnya agar tidak lengket. Lalu keluarkan selai besar ini. Yes, sudah selesai. Taburkan lagi tepung kanji di semua sisi. Lihatlah betapa lembut dan kenyal seperti ini. Seperti marshmallow. Rasanya bahkan lebih enak karena tidak ada penyedap kimiawi. Balikkan marshmallow pada sisinya. Kita ambil tongkat seperti ini. Asar. Dan coba letakkan marshmallow di atasnya dan dipanggang ke atas api. Tapi ia mulai robek karena beratnya sendiri. Jadi kita buangkan ide ini dan memutuskan untuk memotong marshmallow menjadi potongan yang biasa diatur. Selesai. Kita akhirnya mendapat banyak jelai jeruk untuk buatan sendiri yang lezat.